kenapa orang tua itu membebaskan ikut ajaran agama ini boleh, ikut ini boleh, tapi kalau Islam ini dilarang gitu. Hah? Aku mau masuk Islam. Ngomongnya pas di jalan. Tengah jalan raya. Gimana nih? Iya, enggak. Enggak. Kata ibu saya itu, enggak mungkin. Saya sengaja, ini ada teman saya nih yang agama Islam, lumayan dekat sama saya. Gimana kalau saya coba main ke rumahnya dan lihat Islam di dalam keluarga dia secara langsung itu gimana? Ke tetangga saya bilang gini, Bapak, saya baru aja masuk Islam, bisa tolong nggak antar saya ke masjid ajarin sholat? Kata Pak RT gitu, mulai pembicaraan, begini Pak, Bu, maksud kedatangan kami ke sini karena anak bapak dan ibu kan baru saja masuk Islam dan pengen dibuatkan sertifikat mualaf, dan kaget orang. Taunya di situ. Tahu pas itu. Taunya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita selalu senantiasa bermohon kepada Allah untuk dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi di Indonesia Ngaji Online. Nah, insyaallah Indonesia Ngaji Online akan hadir kembali tentunya di channel YouTube Wakaf TV. Baik sahabat dan pemirsa Wakaf TV, dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaallah hari ini kita kedatangan salah seorang saudara kita ya tentunya ya. Beliau menjadi saudara kita sejak 2017 ya, masya Allah ya. Kita lihat di sini sudah ada. Saya manggil apa nih? Kang atau apa nih? Boleh bebas. Boleh Kang ya? Kang juga bisa. Karena kalau biasa kalau muka Chinese gini biasa dipanggil Koko. Betul, gitu kan. Koko aja ya kita ya. Boleh, biar akrab ya. Biar akrab. Kita bersama dengan Koko William. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Kok. Waalaikumsalam. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi para sahabat pemirsa, beliau ini menjadi saudara kita sejak 2017, dan saya ngobrol tadi di belakang, wah itu luar biasa ya, luar biasa memang perjalanan spiritualnya gitu kan, di usia yang masih katakanlah muda gitu kan, memeluk Islam 2017 saat masih SMA ya? Betul SMA ya? SMA. Nah, Kak William, saya pengen tahu nih, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, tapi saya pengen tahu dulu apa cerita ketika Kak William itu bisa memeluk Islam. Kenapa sih harus Islam yang dipilih Kak William? Kenapa nggak agama sebelumnya gitu kan? Kita nggak menyebut agama sebelumnya apa ya? Betul. Kenapa nggak agama sebelumnya, atau kenapa nggak agama yang lainnya? Kenapa harus Islam? Silakan Kak William, gimana? Iya, betul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya ya kita nggak menyebut agama sebelumnya ya, bisa dibilang. Jadi kalau saya itu lebih kepada alhamdulillahnya ya, Allah telah memilih saya gitu. Allah telah memberikan hidayah gitu kepada saya. Singkatnya pasti gitu, ada keterlibatan hidayah dari Allah pasti dalam hal itu. Dan saya itu kenapa ceritanya bisa memeluk Islam itu mungkin dari latar belakang keluarga saya dulu ya. Latar belakang keluarga saya dulu itu agamanya beragam gitu, bahkan bisa dibilang beragam. Ayah saya itu agama A, ibu saya B, adik saya D gitu. Bisa begitu gitu ya. Dan orang tua itu lebih kepada membebaskan sebenarnya dulu. Orang tua itu lebih kepada, oh ya kamu silahkan, mau kemana ibadah kemana silahkan. Tapi ada hal unik di situ yang saya perhatikan. Kenapa orang tua itu membebaskan ikut ajaran agama ini boleh, ikut ini boleh, tapi kalau Islam ini dilarang gitu. Nah, itu kenapa tuh? Islam ini malah dijauhkan. Oh, kalau Islam jangan nggak boleh. Gitu. Saya penasaran gitu kan. Nah, terus ada masalah apa? Oke. Gitu. Bagus nih ceritanya kayaknya nih. Terus gimana tuh? Betul. Jadi itu kan sejak kecil ya. Sejak kecil udah diarahkan begitu, dan ada mindset, ada arahan-arahan secara tidak langsung yang diberikan gitu kepada saya.
Jadi kayak image Islam itu sejak kecil udah ditanamkan. Tapi dalam konotasi negatif di sini. Oh ya Allah Rabbi. Betul. Jadi kayak misalnya kalau dengar biasanya itu, ih Islam tuh keras. Agamanya keras, banyak aturan. Ih Islam tuh apaan tuh? Pakai kerudung gitu ditutup-tutupin perempuannya. Begitu ya. Dan yang paling parah mungkin yang kita semua tahu ya, misal itu terorisme. Oh iya itu ya. Dan itu adalah suatu hal yang berita internasional gembor-gemborkan itu tentang Islam itu. Islam agama teroris. Ya Allah. Yang saya tahu itu yang saya tangkap sejak kecil ya. Begitu. Dan di saat ini ya terpengaruh juga kan, saya awalnya lahir di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, dan itu saya sempat pindah-pindah sekolah. Dan pindah-pindah sekolah ini ada kurikulum sekolahnya masing-masing. Ya. Jadi pas saya pindah sekolah itu, saya malah ngikutin ajaran agama di sekolah itu, berbasis apa. Begitu. Jadi pertama itu dari TK berubah, SD berubah lagi, pindah agamanya, ikut ajarannya gitu, ikut ibadah mereka gitu. Mam, kalau boleh tahu sebutin aja agamanya apa, nggak apa-apa deh. Oh boleh, nggak apa-apa. Oh iya, biar lebih enak ya. Betul. Jadi dari TK itu agamanya apa? Dari keluarga, misal dari keluarga saya itu istilahnya secara tertulis itu kan Buddha. Oh Buddha. Secara tertulis itu Buddha. Dan kalau dari ayah saya itu ada ajaran Konghucu-nya juga. Jadi sempat belajar ikut Konghucu. Dan itu tuh ada tradisi mereka juga namanya sembahyang kubur gitu, cengbeng. Gitu. Sembahyang kubur untuk menghormati roh leluhur gitu. Dan pas saya pindah itu, pas TK sama SD itu sempat masuk sekolah Kristen Katolik. Oke. Iya, sekolah Kristen Katolik. Lalu ikutlah ajaran mereka gimana tata cara ibadahnya. Dan kitabnya juga ada gitu, kitab sucinya ada. Itu SD itu ya? Pas SD. Terus pas SMP, pindah SMP lagi, pindah lagi gitu. Sebelumnya dari Kristen Katolik, ada pindah lagi ke Kristen Protestan. Begitu unik mungkin ya, bisa dibilang cerita saya itu unik gitu. Terus habis SMP? Nah, itu juga sebelumnya lagi itu pas TK atau SD pas saya masih di Jakarta itu. Setelah itu kan SMP saya mulai pindah ke Bogor gitu. Pas TK sama SD itu sempat juga dapat ajaran salah satu aliran Kristen gitu. Namanya Saksi Yehua bisa dibilang. Itu apa aliran apa? Saksi Yehua. Tapi dia lebih kepada ada nama Tuhannya sendiri tuh Yehua gitu. Yang dianggap itu satu nama Tuhannya Yehua. Itu Kristen bukan? Nah, kalau mereka itu secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu ajarannya berbeda dari Kristen. Itu SD pas antum SD atau? Pas SD. Jadi kayak ada istilah itu ada penginjilnya gitu. Ada yang orang-orangnya nyamperin ke rumah gitu. Ngajakin, belajar ini yuk, dikasih kitabnya. Jadi kayak sales gitu. Bisa dibilang kayak sales. Agama apa tadi namanya? Saksi Yehua. Saksi Yehua. Iya. Saksi Yehua. Ya, berarti ada Tuhannya sendiri. Mereka ada kitabnya sendiri lagi, dicetak sendiri. Berarti berbeda dari Kristen atau Katolik? Iya, bisa dibilang berbeda. Karena seperti hal yang umum di Nasrani mungkin bisa dibilang gitu ya, Natal gitu, hari Natal. Mereka tidak menganggap hari Natal itu di 25 Desember. Berbeda gitu ajarannya. Unik gitu. Unik ya? Iya, begitu. Sampai akhirnya tadi lanjut ke SMP, saya SMP pindah ke Bogor dan masuk sekolah Kristen Protestan, dan saya ikut juga ajarannya gitu. Ibadah juga ikut-ikut aja gitu ke tempat ibadahnya. Terus baru SMA itu saya SMA di SMA negeri. Umum ya? Betul, SMA umum. Nah itu SMA tuh masih memeluk Nasrani? Betul, di saat SMA ini saya masih memeluk Nasrani, saya bilang Kristen Protestan ini. Dan setelah beberapa saat ya, kira-kira 2 tahun lebih gitu, saya mulai berubah gitu. Maksudnya sebelumnya mungkin saya Nasrani yang lumayan cukup taat, saya mulai mempertanyakan segala sesuatu gitu. Saya mulai mencari tahu lebih lanjut. Bahkan saya sempat masuk ke fase namanya agnostik bisa dibilang. Oh gitu? Itu Betul. SMA itu? Betul, saat SMA. Wah, bahaya ini. Nanti bisa diceritain nggak gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Betul. Kenapa itu? Iya, waktu itu tuh saya mulai ini ya. Mulai ada hidayah berarti ya. Mulai ada hidayah masuk. Setelah itu saya mulai mempertanyakan segala sesuatu gitu. Kita tuh sebenarnya hidup tuh buat apa sih? Itu kelas berapa itu? Kelas 2 hampir ketiga SMA gitu. Terus? Ketiga SMA gitu. Duh, kita hidup tuh buat apa sih tujuannya?
kita hidup tuh kok gini-gini aja gitu. Oke. Masa sih nggak ada tujuannya, masa nggak ada arahannya sama sekali. Terus pas saya cari tahu lebih lanjut lagi, pasti oh jangan-jangan sebenarnya agama ini tuh benar-benar prinsip hidup gitu. Agama ini penuntun gitu sebenarnya. Nah tapi waktu itu kan yang saya pikir, kan saya udah ada pengalaman sebelumnya itu, pindah-pindah itu ya. Ya saya dibilang pindah-pindah gitu yang unik gitu ya. Nah saya mulai bertanyakan, cari tahu ini mulai dari konsep Tuhan itu dulu. Tuhan itu sebenarnya ada apa enggak gitu. Nah saya coba cari tahu lebih lanjut gitu. Apakah Tuhan ini hanya karangan orang aja gitu, hanya dongeng belaka gitu bisa dibilang ya. Tapi apa atau sebenarnya Tuhan ini benar ada gitu. Dan saya mencari Tuhan nih sebenarnya. Wow. Kayak film dia itu dong ya, di TV-TV ya, para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Iya, begitu. Terus. Jadi saya cari tahu nih, apa buktinya Tuhan itu ada gitu. Kenapa ada orang-orang ateis yang nggak percaya Tuhan itu ada, sebenarnya ada gitu. Dan saya lihat cara mengetahui Tuhan itu ada atau tidak itu lihat dari ciptaannya. Lihat dari ciptaannya gitu. Bisa kelihatan ciri-cirinya. Misal kalau kita melihat ya, kalau orang-orang Barat bisa dibilang atau ateis bilang itu, bisa kalau ada ayam, seekor ayam bertelur, dan telur itu menetas jadi anak ayam, jadi ayam lagi. Kan kata mereka itu suatu yang natural, suatu yang alami terjadi gitu. Tapi ya kalau dipikir lebih lanjut, kenapa pas ayam itu bertelur, kan ada banyak telurnya. Ada telur yang menetas dan ada telur yang nggak menetas. Apa yang terjadi gitu di situ? Apa yang terlibat di situ gitu? Kalau tumbuhan juga kita lihat, kenapa kalau kita nanam biji, ada yang bisa tumbuh subur jadi pohon, ada yang busuk di dalam tanah. Iya. Kenapa itu? Pasti ada keterlibatan itu ya. Ya betul, ada keterlibatan hal-hal yang sebenarnya manusia ini tidak pahami gitu. Iya. Ada keterlibatan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia gitu. Masya Allah. Dan kita melihat dari situ, itu mungkin salah satu buktinya aja, dan banyak gitu, banyak sekali bukti kalau Tuhan itu sebenarnya ada. Dan dari pola agnostik itu saya mulai percaya, oh sebenarnya Tuhan itu ada. Nah, saya mulai mikir kembali. Lalu, kalau Tuhan itu benar ada, nggak mungkin Tuhan ngebiarin kita tanpa arahan. Tuhan ngebiarin kita aja, makhluk ciptanya tanpa tujuan gitu. Iya. Dan saya kembali melihat lagi agama-agama ini. Oh berarti pasti ada agama yang turunkan Tuhan ini buat kita gitu, buat nuntun kita. Tapi yang mana gitu kan, kalau udah pengalaman saya kan banyak tuh gitu. agama betul kan, banyak agama gitu. Apakah yang gonta-ganti kemarin atau yang betul gitu kan? Nah makanya di saat itu saya memutuskan untuk mempelajari kembali satu-satu yang saya udah lewati itu. Oh, pelajari satu-satu tuh? Betul, saya pelajari satu-satu. Saya baca kitabnya lagi satu-satu. Saya searching lagi di internet. Saya diskusi juga gitu sama pemuka agamanya juga gitu. Oh gitu? Iya, diskusi tanya gitu. Engkau ini begini ya? Oh iya begini, ini begini gitu. Dan singkatnya ya, yang pas bayangan saya waktu itu kan pas agama ini ada yang benar sebenarnya. Agama ini ada yang sebenarnya itu otentik, bisa dibilang asli gitu. Tapi yang mana? Dan pas bayangan saya waktu itu, saya menaruh Islam itu agama yang paling gak mungkin benar. Karena image saya sebelumnya itu yang udah ditampilkan dari keluarga dan media. Bisa dibilang pengaruh media yang udah saya dapat selama itu 17 tahun hidup gitu. Oh, kayaknya kalau ada agama yang benar, itu nggak mungkin Islam deh. Jadi saya kan belajar agama semua agama tadi. Saya taruh agama Islam paling terakhir, kemungkinan paling terakhir. Begitu. Jadi saya pelajari satu-satu dari awal. Kembali dari Buddha, ajarannya begini, ini begini, kitabnya begini gitu. Sejarah, paling banyak mungkin di sejarah bisa dilihat ya. Dari Buddha, Hindu, tadi Hindu juga? Hindu juga. Ya, pelajarinya iya, tapi masuk secara ibadah, secara ini enggak gitu. Terus kemudian? Saya pelajari satu-satu, semuanya gitu, dari awal. Dan akhirnya gitu, kayak perasaan saya waktu udah pelajari semua itu, tapi Islam belum, ya. Islam juga ya akhirnya ya. Ya udah deh, mau gimana lagi kan? Ya kan emang pengen cari tahu gitu. Betul. Ya belajar, namanya juga belajar gitu. Betul. Nggak bisa milih-milih gimana juga. Ya, akhirnya juga saya belajar. Waktu itu saya coba beli Al-Quran dan saya kan polos waktu itu. Tanya aja ke teman saya, ini cara bacanya gimana? Ini cara bacanya gimana ya? Gitu. Harus dimarahin. Oh, kan waktu itu masih
belum Islam ya bilang, oh kamu harus wudhu dulu. Hah, wudhu? Udah apa gitu. Kalau sebelum baca harus wudhu dulu. Wudhu apa gitu. Jadi singkatnya, saya baca Al-Quran itu terjemahannya aja, matinya. Dan sempat itu, saya pas beli Al-Quran ya, saya taruh di kamar itu, orang tua ngeliat gitu. Orang tua ngeliat, aduh, apaan itu? Mau baca-baca apaan itu? Wah, nggak suka orang tua gitu. Iya. Orang tua tidak suka. Dua-duanya? Iya, dan saya sembunyi-sembunyi aja lanjutin gitu. Waktu itu saya beli Al-Quran sama buku-buku tentang Islam. Misal yang masih yang sederhana gitu yang saya cari. Misal kayak dari rukun Islam, rukun iman. Dan yang salah satu hal yang paling berpengaruh gitu selain Al-Quran yang bisa membawa saya gitu, mengarahkan saya ke Islam itu motivasi ya, mendorong banget gitu buat masuk Islam. Oh, ini agama Islam sebenarnya benar gitu. Itu adalah sirah cerita dari Nabi Muhammad SAW. Itu berpengaruh banget itu ke saya. Jadi pas Al-Quran itu saya coba baca per halaman. Tapi saya rutin itu sehari ada 1 juz gitu. Latihnya aja, kan belum bisa Arab ya gitu. Latihnya aja 1 juz. Dan ada yang hal itu di kepala saya itu kayak ting gitu. Dia kayak Assalamualaikum sahabat wakaf, berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA. Kan sebelumnya saya udah belajar agama-agama yang lain gitu. Dan pas saya taruh agama Islam yang paling terakhir tuh kayak nyambung semua. Dari pemikiran yang kemarin-kemarin itu sebelum-sebelumnya? Dari ajaran agama yang lain sebelum-sebelumnya itu kayak kekumpul semua di Islam. Oh gitu. Begitu. Dan uniknya lagi, itu tuh kayak kalau dia pas saya pelajarin lebih lanjut, katanya itu ajaran agama Islam itu melengkapi agama yang sebelumnya. Dan itu jadi berhubungan gitu di situ. Dan ada satu statement lagi juga, misal di Islam itu semua agama itu sebenarnya sama-sama monoteisme, sama-sama memuja Allah gitu. Sama-sama itu udah dari zaman Nabi Adam, itu udah Islam istilahnya. Tapi itu udah Islam istilahnya. Jadi kayak kan ceritanya itu Allah SWT menurunkan kitab Taurat ke Musa, Injil ke Isa gitu, Zabur ke Daud, dan Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi itu semua terhubung, dan yang dari kitab-kitab sebelumnya yang saya baca itu ajaran ada di Islam. Gitu. Karena kan disebutkan ya kitab Injil, kitab Taurat ada di Al-Quran kan? Betul, ada gitu. Nah terus setelah udah baca Quran gitu kan, terus kemudian baca sirah gitu kan, terus prosesnya gimana lagi tuh? Maksudnya tuh sampai benar-benar yakin bahwa oh agama yang benar ternyata Islam. Nah gitu tuh. Oh iya. Dan yang paling meyakinkan lagi itu jelas konsep Tuhannya. Tuhan di agama Islam itu jelas banget. Tuhan itu esa, tidak didoakan, tidak beranak, dan tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Udah jelas gitu. Kalau maksudnya melihat konsep dari ajaran-ajaran agama yang sebelumnya saya cari tahu, saya pelajari itu, konsep Tuhannya itu seperti kurang, kalau kita pakai logik ya, pakai logika kita itu kurang pas. Ada miss di situ gitu. Ada sifat-sifat yang seharusnya tidak dimiliki oleh Tuhan. Kan kalau kita menganggap Tuhan itu pasti kita semua setuju gitu. Tuhan itu maha kuasa. Betul. Tuhan itu maha adil. Betul. Tuhan itu maha memberikan segala sesuatunya gitu, mengatur rezeki kita. Betul. Tapi ada konsep-konsep yang miss gitu di agama-agama yang sebelumnya. Betul, begitu. Bisa jadi karena ya pengaruh sebagian pengikutnya yang melencengkan ajarannya gitu. Konsep ketuhanan di Islam itu sangat jelas, dan di Islam itu mengatur segala tata cara kehidupan. Kan sebelumnya saya cari tahu tuh agama mana yang bisa jadi pedoman hidup, punya tujuan jelas, dan itu gitu. Dan itu saya temukan di Islam. Karena Islam itu
mengatur segala sesuatunya. Yang kalau pemikiran saya sebelumnya Islam itu strict, tadi strict, banyak aturan, banyak segala macam, nggak boleh makan babi, nggak boleh minum alkohol gitu ya, segala macam ya, dan nggak boleh pacaran juga, nggak boleh berzina. Itu yang pemikiran saya sebelumnya konotasinya negatif, strict itu jadi positif gitu. Oh, berarti kita diarahkan begini Agar tidak begini gitu. agar tidak begini. Tuhan itu atau Allah itu sebenarnya sayang kita gitu. Masya Allah. Jadi kita mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya. Bagus banget berarti ini adalah agama yang benar. Masya Allah. Gitu. Berarti dari situ ya keyakinan itu muncul ya, dan itu alasan kenapa harus Islam. Kenapa gitu kan? harus Islam? Karena di situ tadi ya. Kan di situ. Nah kemudian selama prosesnya itu tuh, nah terkait dengan orang tua ya tentunya ya. Orang tua kan sampai saat ini masih belum memeluk Islam ya? Apa belum? Masih belum. Masih belum ya? Masih agama yang satu agama? Jadi bilang ibu Buddha dan ayah Konghucu gitu. Oh, Konghucu ya. Kayaknya kalau kemarin saya ngobrol sama Ko Ajis itu antara Konghucu itu kan memang agama sendiri ya. Betul. Cuman yang diakui kan Buddha kan di Indonesia. Betul. Kan. Tapi kalau dari sisi kesamaan mungkin ada sama dikit-dikit kali ya. Mungkin cuma sedikit gitu kan. Nah, ini gimana tuh waktu itu tuh orang tua tuh pas tahu Ko William itu, waduh anak gua masuk Islam, padahal udah gua kasih tahu Islam tuh jangan dimasukin gitu. Gimana tuh? Ya. Oke. Jadi sebelumnya kan ini ya, kita kembali ke ceritanya dulu tadi. Ya, betul. Prosesnya gimana gitu. Itu kira-kira beberapa hari sebelum saya memantapkan buat masuk Islam gitu. Sebelumnya ya sebenarnya itu udah beberapa bulan gitu. Kan saya udah tahu gitu orang tua saya seperti itu dan latar belakang keluarga besar saya itu kayak gimana gitu ya. Saya itu udah ancang-ancang bisa dibilang. Oh, udah dapat nih Islam bener nih, pengen masuk Islam. Tapi kan kondisinya kayak gini ya. Terus kondisi keluarga tuh begini. Dan saya tuh udah mulai siapin mental istilahnya. Udah ancang-ancang lah, udah siapin mental gitu. Ini harus begini kayaknya. Nanti harus begini gitu. Jadi saya kayak udah nanti kayak bakal dimarahin, dibejek-bejek, diapain, diusir. Saya udah coba terima aja, udah lama, hampir berbulan-bulan malah dibilang. Dan akhirnya ada satu kesempatan itu waktu itu saya iseng aja sengaja. Kayak mau tes ombak tes gitu. Itu saya lagi diantarkan waktu itu sekolahnya sekolah SMA saya ya. Itu saya diantar sampai depan jalan bareng sama ibu naik motor. Dari depan jalan itu saya naik angkutan umum lagi ke sekolah. Dan di situ saya tes. Pas mau turun setelah anterin saya, kan saya panggilnya Mama ya. Mama, aku mau masuk Islam. ngomongnya pas di jalan. Tengah jalan raya. Gitu maksud saya kenapa saya pilih kondisi itu adalah karena di saat itu tuh itu nggak lagi di rumah gitu, nggak lagi di rumah dan bisa berkepanjangan sampai tanya segala macam. Dan kondisi jalan kayak gitu kan orang lebih ke arah jawaban yang spontan. Betul, bener ikhlas gitu. Gimana nih? Iya, enggak. Kata ibu saya itu nggak mungkin. Singkat padat jelas. Nggak mungkin, udah gitu. Terus? Nggak mungkin. Udah saya diam. Ya udah jalan. Udah saya berangkat sekolah waktu itu. Itu pertama. Dan setelah itu baru saya lebih memantapkan lagi. Oh, kayaknya bakal susah kalau terang-terangan masuk gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan buat nggak nge-publish langsung gitu ke orang tua, nggak cerita langsung, dan saya sembunyi-sembunyi gitu. Istilahnya ya. Jadi ceritanya waktu itu saya pertama ke guru sekolah saya yang saya cukup dekat gitu. Cukup dekat, cukup percaya. Saya simpel jawabnya, Pak, begini. Saya ceritanya begini. Tadi cerita panjang itu yang saya cari tahu itu. Dan akhirnya saya memutuskan buat masuk Islam. Terus kata bapaknya, kamu yakin? Kamu yakin? Kamu udah serius? Kan gak boleh buat mainan gitu agama ya. Mainan, betul. Harus serius. Gak boleh buat mainan gitu. Kamu nanti kalau gak boleh keluar masuk loh. Iya, betul. Istilah begitu kan? Betul. Emang harus serius gitu. Dan akhirnya saya jawab, iya serius. Dan waktu itu kata bapaknya itu, ini kan sebentar lagi kita mau ujian nasional gitu. Waktu itu mau ujian nasional SMA. Nanti kalau kamu udah selesai ujian nasional, balik lagi ke saya.
Biar fokus gitu maksudnya. Ya. Biar ujian nasional ini yang waktu itu kan 2017 masih ada kemungkinan itu bakal dipakai ya buat masuk ke Ya. jenjang pendidikan berikutnya gitu, masuk ke perguruan tinggi. Dan itu takut berpengaruh ke itu gitu. Dan singkat cerita setelah itu gitu ya, setelah beberapa lama akhirnya ujian nasional ini selesai, saya datang lagi ke bapak ini. Katanya, gimana Pak? Oh iya, nanti disiapkan. Dan akhirnya itu hari Jumat tanggal 21 April 2017 itu saya diantar ke ruang BK. Dan di ruang BK itu ada guru agama Islam sama guru BK saya gitu. Dan saya waktu itu dituntun bersyahadat sama guru agama namanya Pak Rahmat ya. Masya Allah. Terus? Dan waktu itu ya di video juga direkam sama guru BK saya gitu. Masya Allah. Syahadat. Gitu cerita. Itu hari yang sangat ini ya, maksudnya bersejarah banget itu ya. Hari ya, sejarah. Alhamdulillah bisa request juga hari Jumat gitu. Masya Allah, hari Jumat ya? Iya. Apa itu memang sengaja hari Jumat atau memang nggak sengaja? Maksudnya syahadatnya, sengaja ya? Oh iya, sengaja. Sengaja ya? Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah kemudian setelah syahadat, kemudian pulang ke rumah, nah itu gimana tuh? Nah, iya. Sebenarnya waktu itu nggak langsung terbongkar. Oh masih sembunyi ya? Betul, masih sembunyi dan saya coba gitu. Coba, kan saya belum masuk Islam juga saya udah pelajari tata cara ibadahnya gitu. Mulai dari sholat, dan saya juga coba hafal Al-Fatihah gitu sebelum masuk Islam. Saya sengaja waktu itu juga sempat masih belajar itu, saya sengaja, ini ada teman saya nih yang agamanya Islam, lumayan dekat sama saya. Gimana kalau saya coba main ke rumahnya dan melihat Islam di dalam keluarga dia secara langsung itu gimana? Iya. Saya sengaja gitu. Sengaja ke situ dan saya coba belajar gitu di situ. Jadi pas setelah masuk Islam tanggal hari Jumatnya itu tuh masih beberapa hari saya coba ibadah sendiri. Dan itu kan harus sholat segala macam ya. Dan sholat masih kaku-kaku gitu. Iya. Sholat masih kaku-kaku dan saya coba praktekin sendiri tuh agak kesel juga gitu. Maksudnya ini kalau ada orang yang bisa sholat di masjid gitu, bisa dilihat, bisa dipelajarin, bisa dicontoh langsung gitu istilahnya ya. Saya kesel kan. Akhirnya gini, hari Selasanya itu udah beberapa hari saya coba sendiri kan, tapi kurang pas gitu. Takut salah juga kan. Kalau salah kan kalau ada contoh ada bisa benerin gitu. Iya. Akhirnya hari Selasa itu saya memutuskan gini. Saya sengaja jalan ke tetangga saya. Beda 2-3 rumah gitu. Ke tetangga saya bilang gini, Bapak, saya baru aja masuk Islam, bisa tolong nggak antar saya ke masjid ajarin sholat? Terus gimana tuh? Iya. Harapannya? Oke, ya udah diantar waktu itu. Akhirnya itu sholat pertama saya itu hari Senin atau hari Selasa itu sholat maghrib berjamaah. Maghrib ya? Iya, di masjid sekitar lingkungan saya gitu. Tapi kenal kan sama tetangganya itu kan? Kenal. Tapi berarti tetangganya kaget nggak? Nggak ya? Biasa aja atau kaget? Oh masuk Islam misalnya gitu. Ya mungkin kaget ada gitu. Kaget ada, dan setelah itu akhirnya dibawa saya ke masjid kan, singkatnya. Salat maghrib gitu. Salat maghrib. Pas setelah salat maghrib ini baru diumumin gitu. Oh ada yang masuk Islam. Ini tetangga kita. Di masjid itu? Di masjid di sana. Nama masjidnya Masjid Jami Al Ittihad. Dan itu tuh singkatnya kan pas di masjid di sholat jamaah itu, sholat maghrib itu ada Pak RT sama Pak RW setempat. Dan RT RW setempat ini tahu gitu. Oh, ada mualaf baru nih. Kita butuh buatkan sertifikat mualaf. Oke. Tapi sertifikat mualaf ini akhirnya harus dibuatkan kok ke rumah. Akhirnya RT sama RW ini datang ke rumah saya. Dan saya mau gak mau kan cerita gitu. Pas kata Pak RT gitu mulai pembicaraan, begini Pak, Bu, maksud kedatangan kami ke sini karena anak bapak dan ibu kan baru saja masuk Islam dan pengen dibuatkan sertifikat mualaf. Dan kaget aku. Taunya di situ. Taunya di situ. Ya Allah. Terus iya. Gimana tuh? Itu kan strategi saya gitu. Setelah dapat tanggapan yang nggak mungkin itu. Iya. Ya kan saya udah saya siapin mental aja deh. Saya buat strategi begini deh. Gitu. Berarti strateginya bagus juga itu ya? Strategi bagus juga. Nah terus setelah PRT datang terus gimana tuh orang tua? Gitu? Akhirnya orang tua itu singkatnya ibu langsung nangis gitu. Ibu saya langsung nangis, ayah saya langsung marah gitu, bingung. Udah. Jadi waktu itu kan
waktu itu juga keadaannya pas 2017 itu dari keluarga besar baru saya gitu yang masuk Islam. Selain dari saya agamanya beda semua gitu. Beda-beda. Nah, terus setelah itu gimana tuh? Setelah itu ya hubungan keluarga saya jadi kurang baik ya bisa dibilang ya. Oh begitu. Karena jadi lebih ke arah menjauhi saya gitu. Dan Ya Allah. keluarga besar itu pas tahu tuh pada nggak suka gitu. Kenapa bisa begini gitu. Dan yang saya sedih juga itu ibu saya itu kayak ngerasa gagal gitu ngedidik saya. Gitu. Dan setelah itu ya singkatnya ya kalau kondisi keluarga itu kurang baik begitu, tapi pas di sekolah ya, sekolah tempat saya syahadat itu kan ada adik kelas saya juga gitu. Kan saya waktu itu udah kelas 3 SMA, ada kelas 2, ada kelas 1-nya. Itu tuh ada yang pas waktu itu juga sama-sama lingkungannya dekat saya gitu, di masjid yang tempat saya sholat maghrib tadi. Dan dia dengar kabarnya kan, oh mualaf kakak ini yang sekolahnya di sini juga, SMA-nya di sini juga, baru saya. Akhirnya viral itu. Viral ke saya di SMA saya gitu. Oh, yang ini mualaf. Iya, baru mualaf gini-gini. Karena satu sekolah tahu gitu. Jadi itu tahun 2018 berarti? 2017. Oh, 17 ya? 2017-nya. Masya Allah. Terus kemudian setelah lulus ya, berarti lulus sekolah ya? Apa belum ke situ ceritanya? Belum. Nah, terus kemudian Masih. setelah itu komunikasi antara William dengan keluarga tadi kan dikatakan kan agak sedikit memburuk gitu ya, tidak baik. Nah, ini Kak William gimana tuh mengatasinya tuh? Cara saya mengatasinya waktu itu kan bisa dibilang saya masih bisa ada kelabilan, masih ada bilang kelabilan mungkin ya, mungkin kurang stabil karena baru masuk suatu agama yang baru nih, masuk suatu pengajaran yang baru gitu. Gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, gimana tata caranya gitu. Saya masih harus banyak belajar gitu waktu itu. Dan saya mencoba untuk berpikiran begini. Oh, saya udah buat keputusan, saya udah buat pilihan buat masuk Islam. Saya mencoba untuk tetap bertanggung jawab gitu, tetap menjalankan itu. Dan bagaimana caranya nih? Keluarga saya yang udah berubah kondisi ini tuh saya bisa perbaiki pelan-pelan. Ya kalau bisa, insya Allah gitu. Kalau Allah mengizinkan gitu, memberikan hidayah gitu, keluarga saya juga ikut gitu masuk Islam. Saya berpikiran begitu gitu. Gimana caranya gitu. Dan setelah saya coba diskusi juga ya, diskusi kan banyak juga ya gitu. Alhamdulillah guru-guru sekitar tempat tinggal saya juga gitu juga membantu gitu, menasihati. Kalau bisa coba perbaiki akhlak kamu katanya. Akhlak ya. Coba perbaiki akhlak dan belajar lebih banyak gitu. Biar orang tua tuh bisa tersentuh. Islam tuh sebenarnya begini gitu. Yang didapat selama ini image buruk Islam itu sebenarnya nggak bener loh. Kayak gitu pelan-pelan. Gitu. Jadi strategi baru nih setelah masuk Islam. Strategi saya lagi gimana caranya nih saya bisa sukses gitu. Gimana caranya saya setelah mengembangkan agama yang baru ini tuh bisa menunjukkan keunggulan agama ini. Islam tuh sebenarnya begini. Islam tuh sebenarnya mulia. Islam tuh sebenarnya baik. Gitu. Saya begitu kira-kira. Nah itu berarti kan kalau William mau mendakwahkan Islam berarti kan, artinya mau mendakwahkan bahwa Islam itu agama benar, agama yang benar. Karena gini, banyak stigma orang itu, bukan stigma, pemikiran orang tuh Islam tuh dikatakan Islam itu agama paling benar. Padahal itu salah. Islam itu Islam itu agama yang benar. Karena kalau kita katakan agama yang paling benar, berarti ada yang benar lagi dong. Betul. Iya kan? Nah ini kalau William tuh gimana tuh? Berusaha untuk mendakwahkan Islam itu seperti apa? Setelah masuk Islam itu kemudian belajar Islam gitu kan? Kan teman-teman aku banyak nih yang katakanlah belum tahu Islam nih, yang ya katakanlah dari keluarga sendiri pun mengatakan Islam itu stigmanya negatif, itu kan teroris dan sebagainya gitu kan. Kalau Ko Ajis kemarin itu beliau itu bilang katanya orang tuanya itu menstigma negatif karena ya Islam itu suka ngutang lah di warungnya makanya gitu. Nah ini Kak William gimana nih? Oh iya, rencananya? Baik. Jadi kalau tadi misal cara mendakwahkan ya, mungkin kita kembali ke ceritanya dulu. Oke, silakan bersambung ke situ ya. Jadi mulai ini menanggapi mungkin kan kalau stigma Islam ya. Oh mungkin dari agama dulu tadi. Agama yang benar dan agama yang paling benar. Jadi benar gitu. Jadi tadi pendapat Bang Hendrik ya. Islam itu agama yang
benar, bukan agama yang paling benar gitu. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan agama yang diridhoi itu cuma Islam gitu. Agama yang benar-benar diterima itu cuma Islam gitu. Dan kalau kita mau masuk surga juga jalannya Islam. Begitu kan ya. Ya, jadi agama kalau pendapat katanya itu semua agama itu benar, semua agama itu sama dan Islam yang paling benar itu salah gitu. Gitu. Itu hanya pendapat orang-orang yang menginginkan adanya toleransi gitu di bangsa kita, menginginkan adanya toleransi, tapi caranya salah gitu. Caranya kurang tepat karena mengatakan semuanya itu sama gitu. Gitu. Dan berikutnya tadi mungkin stigma Islam. Ya, misal salah satunya kalau bisa dibilang tadi yang saya udah sebutkan mungkin teroris. Terus agama Islam juga keras, strict. Dan tadi yang juga itu istilahnya itu, yang agama Islam banyak yang ngutang ya. Tadi katakan itu. Agama Islam banyak yang ngutang karena dilihat itu kenapa kebanyakan negara yang menganut agama Kristen, agama Nasrani, dan ateis mungkin di Barat itu negaranya itu maju, ekonominya berkembang dan banyak orang-orang kayanya. Tapi kenapa negara-negara Islam tuh orang-orangnya masih di bawah gitu, masih di bawah. Misal kalau dilihat negara-negara Islam ya Timur Tengah, Afrika, dan kita gitu, Asia. Itu kenapa gitu? Itu kan, kalau orang tua saya juga mengatakan begitu gitu. Ih, ngapain ikut agama Islam? Itu lihat aja orang-orangnya, emang sukses. Gitu. Emang sukses itu, kan pada miskin ya gitu kan. Karena ini ya, salah satu quote yang saya suka gitu dari Habib Nurmagomedov gitu, petarung MMA gitu, yang membela Islam ya. Kita itu dilihat orang-orang dari luar agama Islam itu dari perlakuan kita, dari akhlak kita, dari apa yang kita tunjukkan, prestasi-prestasi kita juga dilihat oleh mereka gitu. Apa yang nampak gitu? Oh, agama Islam itu bagus kata kamu. Apa buktinya? Kamu bisa apa? Kamu udah jadi apa? Yang dilihat kan begitu gitu. Yang itu saya suka gitu. Berarti emang Islam nih bagus, Islam ini mulia, dan Islam ini bisa memajukan suatu bangsa itu jika diterapkan sepenuhnya. Diterapkan sepenuhnya itu maksudnya benar-benar itu dipakai gitu, dipakai dalam kehidupan dan menyeluruh. Masya Allah. Iya, jadi kalau misalnya kita ingin mendakwahkan gitu, berdakwah, salah satu cara untuk berdakwah, karena kalau kita dengar istilah dakwah itu biasanya ceramah ya, ngomong langsung, ayo sholat jamaah, ayo sholat duha atau puasa gitu ya, gampang ya. Itu kan dakwah secara langsung gitu, ngomong. Tapi kalau kita melalui tindakan yang tadi, kita melalui akhlak kita, itu dakwah secara tidak langsung. Betul. Itu dakwah secara tidak langsung, dan orang kadang lebih ngenanya itu dakwah secara nggak langsung itu. Iya, benar. Oh iya, kamu ngajakin sholat duha, kamu bilang sholat duha bisa memperlancar rezeki. Oh iya, kamu kaya ya, kamu lumayan sukses. Oh iya gitu digandeng, gitu dibawa. Misal atau mau ngajak sholat jamaah, sholat jamaah yuk, selesai sholat gue traktir makan deh. Kan enak tuh jadinya. Bisa gitu, itu salah satu contohnya gitu. Gitu. Jadi itu stigma Islam yang buruk itu terjadi kebanyakan itu karena Islam masih belum diterapkan secara penuhnya. Oke, berarti Kak William mau gimana tuh kalau terkait dengan Islam, mendakwahkannya itu apa dengan akhlak atau seperti apa gitu? Iya, baik. Kalau cara mendakwahkan itu sebenarnya banyak gitu. Tadi contoh-contoh aja yang saya berikan gitu. Kalau saya sendiri itu lebih kepada kombinasi keduanya. Oh, kombinasi ya? Kombinasi keduanya gitu. Luar biasa ini. Masya Allah, kombinasi itu kayak gimana tuh, Kak? Oh iya, mungkin ini berlanjut ke cerita tadi ya. Iya, kita nggak di apa-apa, belakang lanjutin ini. aja, Kak. Apa sih mimpi saya itu di Islam? Apa sih cita-cita saya gitu? Cita-cita saya itu sebenarnya saya melihat ke diri pribadi saya gitu. Kan ini ya, kita semua diciptakan oleh Subhanahu wa taala berbeda-beda. Betul. Ada yang punya kelebihannya apa, ada yang punya kelebihannya di bidang yang lain lagi. Gitu.
saya melihat ke diri saya itu lebih tertarik ke arah entrepreneurship. Wah, Masya Allah. Lebih ke arah bisnis gitu, mengembangkan usaha. Dan saya melihat itu dan ada track recordnya gitu. Track Wah, record. Mantap di sana track record. Dari keluarga saya juga ada gitu ke arah sana. Dan saya memang suka gitu. Berarti kan itu ke arah ekonomi ya? Betul. Ke arah ekonomi. Dan saya juga mikir gitu. Ini gimana caranya ya Islam ini bisa didakwahkan dengan baik dan benar-benar ngena gitu. Benar-benar ngena, benar-benar ya diterapin gitu. Misal kalau tadi saya bilang, tadi yang saya cerita. Misal kita ngajakin satu orang sholat jamaah. Kita traktir dia makan. Terus, itu misalnya sholat zuhurnya. Sholat asar, maghrib, coba deh traktir juga gitu. Tapi besok-besoknya, apakah kita bisa standby terus buat ngajakin dia sholat jamaah terus ajak makan? Enggak kan? Jadi suatu perubahan yang terjadi di dalam diri itu nggak bakal bisa dilakuin gitu. Kalau itu dari luar, perubahan itu harus terjadi dari dalam diri sendiri. Harus dari kesadarannya juga kan. Itu gimana caranya gitu? Saya mikir begitu kan ya. Dan saya cobalah belajar. Saya kan tadi ya udah ada ini juga gitu. Emang suka nyari tahu gitu ya. Tadi dari agama itu saya benar-benar rinci, saya banding-bandingin. Ini juga gitu. Saya lihat kondisi sosial atau kondisi yang terjadi di masyarakat ini, masalah-masalah yang terjadi itu intinya itu apa gitu, permasalahan utamanya apa. Dan yang saya dapatkan itu pertama mungkin dari masalah ekonomi, ekonomi di situ dan pendidikan yang jelas, pendidikan juga di situ. Dan yang tadi, ini saya taruh terakhir deh, biar jadi rahasia dulu deh, jadi rahasia dulu. Tadi ada 3 pokoknya. Pertama saya bilang ekonomi, terus kedua pendidikan, dan ketiga rahasia dulu nanti saya sampaikan itu. Nah, jadi yang pertama ini kan saya tadi punya kelebihan Allah, kelebihan itu gitu. Bisa usaha, bisa bisnis, dan emang pengen memajukan ekonomi gitu ya. Dan saya berpikir gimana kalau saya membuat suatu usaha gitu. Suatu usaha yang bisa memajukan masyarakat juga gitu. Kan ada istilahnya pengusaha sama wirausaha. Coba Bang Hendrik bisa jawab gak bedanya pengusaha sama wirausaha? Pengusaha itu yang sudah jadi pengusaha, wirausaha itu yang baru mau jadi. Gimana tuh bedanya? Ya, jadi bedanya jelas, sebenarnya simpel gitu. Pengusaha itu biasanya hal yang dilakukan atau usaha dia itu, bisnis dia itu tuh lebih kepada profit, dan itu dia dipakai buat mengembangkan circle dia aja gitu, keluarga dia aja. Tapi kalau wirausaha itu sebenarnya adalah sama-sama gitu, bareng-bareng, usaha yang dilakukan bareng-bareng dan syirkah gitu ya, kerjasama ya. Betul, kerjasama. Dan kalau bisa itu kalau diterapkan misal di suatu desa, ya memajukan ekonomi desa itu. Sekalian begitu. Berarti kalau saya pikir gini, berarti kan ada satu desa, katakanlah satu kampung gitu kan. Betul. Kan ada tuh kampung, katakanlah kampung durian misalkan gitu ya, kampung durian. Berarti kan desa ini punya pohon durian banyak. Berarti di rumah A, B, C, dan D kelompok bikin katakanlah pancake durian. Apakah kayak gitu? Terus di sebelah sini durian Musan King, durian di sini durian apa gitu. Jadi semua masyarakat di desa itu jadi punya pemasukan. Betul. Apa begitu? Betul, salah satunya seperti itu contohnya. Bisa dibilang begitu. Jadi kalau yang kita lakukan ya, yang kita lakukan mungkin adalah simpelnya ada suatu desa, ada potensi apa di desa itu, kita arahkan, kita kembangkan sama-sama. Iya. Bisa begitu contohnya. Dan setelah itu ya, kan setelah misalnya udah sukses, 1 desa, 2 desa, 3 desa, kan ada hasilnya. Hasilnya itu nanti kita kumpulkan sama-sama. Dan saya juga ada rencana untuk insya Allah bisa membuat yayasan. Yayasan untuk? Suatu yayasan untuk ya menggunakan hasil tadi, hasil usaha dari desa tadi. Berarti untuk dimuterin lagi untuk perkembangan ekonomi umat lagi. Perkembangan ekonomi umat lagi. Jadi hasil dari usaha-usaha tadi, saya buat yayasan. Nah, yayasan ini baru mengembangkan ke arah pendidikan. Iya, Masya Allah. Ya, yayasan ini mengembangkan ke arah pendidikan. Dan pendidikan ini harapannya suatu pendidikan yang menyeluruh gitu.
Menyeluruh maksudnya gimana menyeluruh? Menyeluruh itu maksudnya ya kalau bisa ya penerimanya gitu, penerima manfaat pendidikan ini dari latar belakang yang benar-benar membutuhkan dulu deh, misal dari kaum duafa atau dari keluarga yatim piatu atau mungkin terdampak gitu ya. Dari mu'alaf mungkin? Dari mu'alaf mungkin bisa juga begitu. Jadi kalau bisa ya, ini adalah pendidikan yang nggak formal-formal aja, nggak biasa-biasa aja gitu. Maksudnya benar-benar pendidikan yang diterapkan sepenuhnya gitu. Ada akhlak di sana, ada agama di sana, dan itu jelas gitu. Begitu. Dan saya juga ada kepikiran ya, ada rencana juga gitu. Kan tadi saya punya usaha tuh. Kan kalau saya bikin satu usaha, terus selesai, saya bikin usaha kedua, selesai, saya bikin ketiga. Kan nggak mungkin saya selalu standby di usaha-usaha saya dong. Betul. Saya ada kepikiran buat membentuk namanya regenerasi. Oh, kaderisasi untuk megang-megang itu semua gitu ya? Megang itu semua. Kan nggak mungkin saya terus gitu ya. Iya. Kan pasti suatu saat nanti saya tua gitu. Dan suatu saat saya juga pasti meninggalkan dunia ini gitu kan ya. Jadi saya kepikiran itu, oh gimana kalau di sekolah ini saya siapkan juga orang-orang yang bakal ngelanjutin usaha ini. Oh, keren. Dan muterin uang ini kan. Keren. Bisa muterin uang atau usaha-usaha ini. Manfaatnya juga lanjut terus. Buat umat juga. Buat umat juga. Wah, gitu. itu keren itu. Jadi gitu. Jadi saya kepikiran gimana caranya gitu. Oh, anak-anak ini bisa buat ngelanjutin usaha ini lagi gitu. Masya Allah. Gitu. Dan itu kan tadi udah ekonomi sama pendidikan. Nggak tahu nggak ya satu lagi apa? Apa deh? Lagi deh. Ya simpel. Yang satu lagi Islam. Yang tadi saya bilang gitu. Kenapa banyak masalah, kenapa banyak kemunduran gitu. Islam karena emang belum diterapkan. Belum dijalankan ajaran agama. Jadi harapannya yang ketiga ini tentu saja saya insya Allah gitu, membentuk pusat studi Islam. Masya Allah. Pusat studi Islam yang tadi uangnya dari mana kan kalau bisa. Dari situ ya. Kalau kayaknya kan biasa mikirnya gitu. Mengembangkan pendidikan sama dakwah atau ini kan harus ada modal. Betul. Modalnya dari mana? Ya mulai dari ekonomi tadi yang saya kembangkan dari awal itu. Hasilnya itu harapannya bisa diputar. Jadi pusat studi Islam yang mengajarkan Islam dan akhlak. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi cita-citanya tuh sudah memikirkan orang lain ya ternyata. Ya, memikirkan umat gitu loh. Maksudnya kan kalau kayak BWA ini kan memang aktivitasnya adalah bagaimana umat ini, contoh katakanlah bisa baca Al-Quran gitu kan, yang di pelosok. Yang di pelosok-pelosok itu kan saudara kita kan masih banyak yang belum bisa baca Quran. Terus kemudian bagaimana agar saudara kita yang di pelosok ini tidak murtad. Betul. Karena ada yang murtad cuman gara-gara nggak punya air untuk mandi, untuk minum. Betul. Akhirnya ya kita bikin wakaf sarana air bersih, kemudian mereka yang tadi nggak bisa wudhu jadi bisa wudhu. Yang mereka harus wudhu tuh dalam waktu 2 jam, 3 jam perjalanan. Perjalanannya ya? Ambil air itu jauh. Ada yang 2 kilo, 3 kilo, sampai 7 kilo pun ada. Nah ini sama gitu kan ketika sama tadi Ko William bilang mengatakan, saya coba ingin memanfaatkan apa yang Allah kasih, kemudian untuk kepentingan umat. Wah ini luar biasa ini. Iya, begitu. Nah kemudian tadi cerita yang tadi terkait dengan perjalanan spiritualnya, ada yang belum disampaikan nggak? Maksudnya yang masih belum selesai gitu ceritanya. Apa sudah selesai ceritanya? Iya masih. Masih ya? Mungkin tadi lanjutin yang Lanjut aja coba. Yang tadi ya, yang mimpi saya tadi dulu gitu. Misal, ya tadi, itu kan saya bilang tadi kan campuran ya. Kan tadi Bang Hendrik bertanya gitu. Nanti cara dakwah Ko William gimana? Ya. Apakah secara langsung atau secara tidak langsung? Kan saya bilang campuran. Campurannya itu kan tadi ya, yang tadi yang saya udah bilang rencana saya panjang lebar itu kan, itu ada secara tidak langsung dong. Orang lihat tindakan kita, orang lihat aksi kita, orang menerima manfaat dari kita, ngeliatnya gitu kan. Yang secara langsungnya pelan-pelan gitu. Pas saya yang melakukan itu semua, insya Allah sekalian berdakwah. Dan orang melihat diri kita dong. Dilihat diri kita sekaligus tindakannya. Begitu. Harapannya orang, insya Allah gitu bisa menjadi jalan hidayah orang lain gitu. Insya Allah jadi hidayah orang lain. Islam itu sebenarnya begini loh. Gitu. Harapan saya begitu. Nah terus kemudian sekarang gimana nih harapan Ko William terhadap keluarga nih?
yang memang masih belum mengikuti apa yang Ko William pilih gitu. Harapannya gimana tuh sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama keluarga besar gitu. Seperti apa? Ya, harapan saya ya. Harapan saya gitu. Kalau bisa ya. Kalau bisa kan saya tadi ya ada rencana gitu. Kita memang ada rencana dan kita merencanakan gitu. Tapi Allah Maha mengetahui gitu. Allah Maha merencanakan juga. Ya kalau bisa saya bakal mencoba gitu. Usaha semaksimal saya gitu. Dan terus mendoakan gitu. Mendoakan keluarga saya juga. Gitu. Jika memang Allah SWT berkehendak gitu, memberikan hidayah gitu. Insya Allah gitu. Insya Allah pasti ada gitu. Ada cara gitu. Dan saya bakal berusaha gitu. Tadi mungkin dari yang akhlak yang tadi saya sebutkan di awal, dari akhlak, dan kalau bisa saya menunjukkan gitu, bisa menunjukkan kalau Islam itu sebenarnya adalah jalan kebenaran. Islam adalah agama yang benar dan menuntun kepada kebaikan gitu. Kalau yang saya perhatikan ya, keluarga saya lebih ke arah pengen buktinya. Buktinya gitu. apa gitu, harus kelihatan dulu gitu. Kamu aja masih kayak gini, kan kayak gitu. Mungkin begitu ya. Gitu. Tapi memang sekarang berarti kuliah ya? Aku sedang kuliah. Kuliah ya. Biayanya dari mana kalau kuliah itu? Kalau kuliah ya tadi saya cerita mungkin sebagian besar alhamdulillah saya dapat dari beasiswa. Masya Allah. Itu berapa persen tuh? 90% atau 80% kali ya? Kira-kira 2/3 dari beasiswa. 2/3 ya. Sisanya dari orang tua Masih atau sebagian dari orang tua sama usaha saya sendiri. udah punya bisnis nih. Masya Allah, luar biasa nih. Berarti memang harapan Ko William, karena kan gini, Ustadz Felix itu kan memang sangat-sangat menjaga akhlaknya kepada orang tuanya gitu kan ya. Nah, saya sih berharapnya Ko William bisa seteguh dan setegar dan secerdas Ustadz Felix gitu ya dalam menanggapi kemudian menyikapi kepada orang tua yang memang belum masuk atau belum menjadi Muslim gitu kan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, Ko William, satu lagi nih, ada nggak yang mau disampaikan nih, terkait dengan perjalanan spiritual Ko William nih, agar bisa menjadi inspirasi mungkin bagi saya atau pemirsa wakaf atau menjadi motivasi ya bagi kita semua nih. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada. Apa nih? Tadi motivasi ya. Motivasi Islam ya. Jadi ada istilahnya itu, ada dua istilah. Istilah yang pertama itu adalah orang yang di dalam agama Islam, dan yang kedua itu orang yang di luar agama Islam. Istilahnya orang yang di luar agama Islam ini adalah seorang yang mencari-cari sesuatu yang sangat berharga. Orang yang di dalam, Yang di luar agama Islam itu adalah seorang yang semangat sekali, seorang yang benar-benar antusias, seorang yang benar-benar istilahnya rakus ya mungkin. Tamak lah ya. Tamak mencari sesuatu yang berharga. Oke. Dunia pasti itunya ya. Dan orang Islam ini adalah seseorang yang tidur di atas harta-harta yang berharga itu. Maksudnya tidur gimana? Ngerti nggak istilahnya? Gimana tuh maksudnya? Ngerti nggak istilahnya? Belum Belum ngerti. Jadi sebenarnya yang terjadi ya di dunia ini gitu. Kenapa? Kembali lagi ke tadi, kenapa orang-orang luar Islam itu lebih maju-maju, dan kenapa orang-orang di dalam Islam ini masih belum semaju mereka? Ya. Istilahnya begitu ya. Karena orang-orang yang di luar agama Islam ini sebenarnya terus berusaha, terus maju, terus mengembangkan dirinya. Mereka sebenarnya juga pengen tahu gitu kebenaran itu apa. Buktinya mereka keluar angkasa nyari Tuhan. Iya. Bener kan? Iya, mereka keluar angkasa nyari Tuhan. Mereka usaha belajar. Dan banyak juga kan kalau kita dengar para peneliti, para dokter yang masuk Islam. Karena menemukan bukti itu, Islam kebenaran. Jadi orang-orang yang di luar Islam ini mereka bersemangat. Orang-orang di luar Islam ini mereka bersemangat mencari kebaikan, mencari kebenaran. Gitu. Dan orang yang dalam Islam ini, kenapa saya bilang tidur di harta itu? Karena orang-orang yang di dalam Islam ini kebanyakan itu tidak mengetahui agama yang dianutnya itu
ada sesuatu yang berharga. Oh iya, Masya Allah. Ya. Orang-orang di dalam agama Islam ini kadang ya istilahnya tuh mereka cuma bilang ini warisan aja. Oh ya Allah. Tapi nggak diterapkan Wah, semaksimal bagus mungkin. ini. Tapi nggak benar-benar dijalankan. Jadi kan sayang gitu. Jadi orang-orang yang non ini malah nerapin ilmu-ilmu Islam. Oh iya. Kalau dengar ceritanya mungkin waktu dulu sempat ini ya, sempat singkatnya kan perang salib gitu. Perang salib dan ada ilmu-ilmu dari para ahli-ahli Islam gitu. Itu yang diambil gitu. Ya. Dan diterapkan sekarang. Iya. Ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran, ilmu-ilmu yang berdasarkan Sunnah, itu orang-orang Barat semua yang pakai. Iya benar. Bukan orang-orang Islam asli. Makanya saya bilang, ya Allah, mereka itu semangat. Mereka itu benar-benar cari harta, mereka benar-benar berusaha. Dan kuncinya ada di Islam, tapi mereka belum melihat gitu. Mereka belum melihat Islam, belum ketemu hartanya. Tapi orang yang udah nemu, udah megang hartanya, tidur di atas hartanya. Tidur ya. Padahal dia depan mata gitu, ada Betul. harta yang berharga. Cuma dia malah ntar aja lah, misalkan gitu ya. Betul. Ya Allah, Itu kunci gerbangnya gitu. Kunci gerbang. Astagfirullahaladzim. Kunci gerbang menuju surga, kunci gerbang menuju keridhaan Allah itu di Islam. Oke, berarti kalau mau di quotes-kan tuh seperti apa ya? Apa tadi? Kalau mau disingkat tuh ada nggak singkatannya? Maksudnya di quotes-kan. Jadi kan orang non Muslim itu dia malah bersungguh-sungguh, terus kemudian menggunakan ilmu-ilmu Islam untuk menggapai sesuatu gitu kan. Sedangkan Islam sendiri atau Muslim sendiri malah bersantai-santai gitu ya. Ya kan, santai-santai. Padahal Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna, semuanya ada di situ kan. Dari urusan kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan mau masuk ke kamar mandi sampai urusan perpolitikan itu kan ada di semua di Islam. Betul, gitu kan ya? udah lengkap semuanya ada jelas gitu. Nah, Masya Allah, ini bagus nih, ini dalam loh. Ini motivasi dari Kak Willy dalam banget kalau buat saya pribadi, yang memang Islam dari kecil. Berarti selama ini kita kemana aja nih? Iya. Kita jangan sampai kalah ya sama Kak William nih. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus terus-menerus fastabiqul khairat ya. Kak William aja yang 2017 baru memeluk Islam aja sudah seperti ini kan. Apalagi kita yang dari kecil gitu kan. Masya Allah. Terima kasih Kak William. Mudah-mudahan Kak William ini saya doakan tercapai cita-citanya. Amin. Insya Allah. Ya, Semoga. mudah-mudahan bisnisnya sekarang dan kedepannya bisa terus maju. Amin. Amin. Karena kalau saya pribadi memang begitu banyak saya kenal sama teman-teman orang Chinese gitu kan ya. Mereka itu gigih. Mereka itu punya prinsip rajin, nggak malas. Dan itu sebenarnya juga diperintahkan dalam Islam. Ya kan? Balik lagi ke situ tadi. Bahkan justru orang-orang non-muslim ini yang dari etnis Chinese ini yang menggunakan cara Islam yang rajin, nggak males gitu kan. Akhirnya mereka semua yang sukses gitu kan. Wah, betul. Terima kasih Kak William. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan buat kita. Dan saya alhamdulillah nih hari ini dapat ilmu baru nih dari Kak William nih. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Baik sahabat pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah selesai tadi bersama Kak William. Dan insya Allah nanti kita akan coba menggali lagi ya motivasi-motivasi dan inspirasi dari saudara-saudara kita yang ya katakanlah mu'alaf ataupun bukan mu'alaf. Dan nanti kita akan gali inspirasi dan motivasi dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi satu tayangan yang bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih para sahabat Wakaf semuanya dan pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.